إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berdiri atau yang masih berada di luar, kami persilakan mengambil saf yang masih kosong karena saat lagi sholat Idul Adha segera akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih sempat diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan
terlebih-lebih nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan atau melaksanakan salat Idul Adha 1444 Hijriah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bertindak sebagai khatib kita pada pagi hari ini yaitu Al-Ustaz Burhanuddin Sapira SAG. Kemudian yang menjadi imam pada pelaksanaan sholat Id sebentar yaitu Al-Ustaz Idris Lamatoro MP. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan membacakan penyumbang hewan korban yaitu Ibu Ratnawati Iriani 1 ekor kambing, kemudian Haji Lahmudin Mustaqim 1 ekor kambing, kemudian Haris Rifai 1 ekor kambing, keempat Slamet Darsi 1 ekor kambing, kelima Anggide Sahawan 1 ekor kambing, keenam Iit Windasari 1 ekor kambing, kemudian yang ketujuh Aidil Kurniawan 1 ekor kambing, kemudian yang kedelapan Dr. Andus Haji Longki Janggola MSI sekeluarga 1 ekor sapi, kemudian Pak Aryo 1 ekor sapi, dan Haji Imelda Liliana Muhyiddin 1 ekor sapi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian informasi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunnatan Idul Adha jami'an rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din wa lahu karihal kafirun. La Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumrat sholihin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min yaumil adha وحرم عليكم فيه الصيام وحلل لكم فيه طعام فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا تتكلما ومن تتكلم
فلا ثواب عليه من يوم الأضحى جامعة رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأحزن الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي أمات وأحيا وأمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع. أشهد أن لا إله إلا الله نعم الوكيل ونعم المولى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا مصطفى محمد نبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. اللهم اجعلنا ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan yang patut kita sembah selain Dia. Dialah satu-satunya zat yang kuasa seantero zakat raya. Segala pujian hanya bagi Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Tuhan yang selalu menyaksikan dengan jelas hamba-hambanya melupakannya. Namun tiada terputus curah nikmat dan rahmatnya, tetapi semua itu dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan. Semoga kita selalu dalam peliharaan Allah dan memanfaatkan nikmatnya dengan baik dan benar. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang saleh. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersama-sama mereka di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita kali ini yaitu memaknai ibadah haji dan kurban sebagai perubahan sikap menuju kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini para jamaah haji di seluruh dunia dalam melaksanakan event akhbar yang bertakarrub
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai rangkaian kegiatan ibadah haji. Seluruh para jamaah diharapkan setelah kembali ke tanah air masing-masing dapat membawa predikat haji mabrur yang diharapkan menjadi komando barisan paling depan, menjadi tauladan yang panutan umat ke arah menuju kemaslahatan dan keselamatan, baik bagi dirinya sendiri maupun kepada orang lain dan lingkungannya. Bukan mengharapkan pujian, penghargaan, imbalan dari manusia dari istilah ukuran mabrur atau tidaknya haji seseorang. Semangat perbaikan untuk kebaikan itulah mabrur. Makanya ketika pulang ke tanah air, tanda mabrur adalah terjadinya perubahan ibadah yang lebih berbobot dan perilaku yang lebih baik. Selain istilah haji mabrur yang disandarkan kepada kaum muslimin yang telah melaksanakan ibadah haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ilham. Haji ada pula istilah yang lain, yaitu seperti haji makbul, yaitu haji yang diterima Allah karena telah melaksanakan syarat dan rukunnya serta wajib dan sunnah haji. Kalau haji makbul mungkin terjadi perubahan secara bertahap, tidak secara langsung, atau mungkin setelah setahun. Selain itu ada pula istilah haji mardud, artinya ditolak, hajinya ditolak karena ketika berangkat haji niatnya hanya untuk memperbaiki citra, seperti untuk menduduki jabatan atau sekedar meraih gelar dan popularitas, atau ditolak hajinya karena berangkat dari biaya yang tidak halal atau cara dengan proses berangkatnya yang tidak benar. Terhadap haji yang mardud ini, seiring dengan suatu riwayat yang menceritakan bahwa ketika seorang hamba Allah berada di pelataran Ka'bah lalu berseru dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Salah seorang hamba Allah yang berangkat dari sumber yang halal, maka berserulah para penghuni langit, labbaik wa asaduka zaduka halal wa rajilatuka halal wa habbuka mabrur. Panggilanmu diterima Allah dan mengagungkan rahmatnya kepadamu, peralatan dan bawaannya bersih dan halal, dan hajimu pun diterima. Sedangkan seorang hamba Allah yang berangkat dari sumber yang haram, cara dengan proses yang tidak benar, ia berseru dengan kalimat talbiyah pula, tetapi dikatakan kepadanya, la labbaik wa la sa'adatuka zaduka haram wa na'fatuka haram wa habbukal maddur. Seruanmu tidak didengar, tidak ada untukmu kebahagiaan dan rahmat Allah, peralatan dan bawaanmu kotor dan haram, haji pun ditolak. Perjalanan ibadah haji bukan sekedar memperbanyak koleksi cerita pengalaman, bukan pula dengan upaya upacara wisata, tetapi ibadah itu benar-benar membawa makna, khususnya bagi yang bersangkutan, karena ibadah haji itu menghaluskan jiwa orang yang kasar, mengobati jiwa yang sakit, meluaskan wawasan berpikir, sehingga seseorang yang sudah berpredikat haji tidak fanatik buta, tetapi dapat mengendalikan diri, bahkan berubah sikap pemarah menjadi peramah, mengejek menjadi pengajak, menghilangkan sentimen dan menggantinya dengan argumen, pembela menjadi pemuji, pendendam menjadi pemaaf. Jika merasa jauh dari Allah, maka ia segera mendekatkan Allah dengan berbagai kegiatan ibadah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi ilham. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Selain ibadah haji,
Ibadah kurban juga sangat penting kita memaknai dalam kehidupan sehari-hari, karena kedua ibadah ini disyariatkan di bulan yang sama, yakni bulan Dzulhijjah. Dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar," maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan. Hubungan ini dinamakan doa atau permintaan, sehingga menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai rahmat. Ciri orang yang menyadari dirinya sebagai curhatan rahmat adalah bersifat kasih sayang terhadap sesama makhluk Tuhan, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man la yarham fala yurham." Siapa yang tidak menyayangi sesama, maka tidak akan disayangi Allah. Menurut syariat Islam, bahwa hewan yang dapat dijadikan kurban adalah unta, sapi, kambing atau domba, dan harus disembelih setelah salat Idul sampai hari ketiga sesudahnya, sudah salat asar. Karena itu hewan yang disembelih sebelum salat Id bukanlah dinamakan kurban. Adapun ayam dan sejenisnya, walaupun disembelih setelah salat Id, hanya bersifat sembelihan biasa saja dan tidak ada hubungannya dengan syariat tentang kurban. Karena itu tidak ada sebelum kurban. Ajaran tentang kurban, tak satu pun yang luput dari ganjaran pahala bagi yang mengerjakannya, serta ancaman siksa bagi orang yang meninggalkannya. Oleh karena itu, bagi orang yang mampu mengerjakannya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bikulli sya'ratin hasanah," setiap helai bulu hewan kurban yang disembelih terhadap satu pahala, dan bagi yang meninggalkannya pahala ia mampu mengerjakannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Falyamut Yahudiyya aw Nasraniyya," maka ia disuruh memilih meninggalkan dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ilham. Binatang yang dikurbankan melambangkan diri kebinatangan dalam diri manusia, sehingga dengan menyembelih binatang kurban mengingatkan kepada manusia untuk menyembelih sifat kebinatangan yang terhadap pada dirinya, seperti sifat menghasut sesama, merasa berperilaku benar pada hal salah, tidak peduli larangan dan perintah, manfaat dan mudarat baik kepada dirinya maupun orang lain. Oleh karena itu, hari raya Idul Adha seperti ini adalah sebagai hari peringatan pengorbanan, yaitu mengorbankan kelebihan yang dimiliki untuk kepentingan umum, bukan mengorbankan orang lain untuk popularitas dan memperkaya diri sendiri dan mencari siasat menutupi atau menghalangi usaha hidup orang lain untuk kepentingan pribadi. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai masalah yang komplit dan yang menuntut pengorbanan. Di lingkungan kita beberapa tempat ibadah umat Islam yang tak teruruskan. Hal ini beberapa lembaga pendidikan Islam seperti taman-taman pengajian, madrasah, majelis-majelis ta'lim terancam impoten karena berbagai sebab. Tantangan yang lebih penting memprihatinkan saat ini adalah masalah semakin meluasnya peredaran narkoba. Konsumennya pun tak lagi hanya di tingkat remaja dan dewasa dalam masyarakat, bahkan sampai di tingkat anak-anak sekolah. Sebagai generasi yang diharapkan memperbaiki bangsa, di samping itu penyalahgunaan informasi teknologi, HP dan sejenisnya bukan hanya sebagai alat komunikasi dan memperkaya informasi, tetapi dijadikan sebagai sarana membuka situs yang membahayakan dan merusak moral. Semua itu dibutuhkan ketulusan, mengorbankan kelebihan yang kita miliki, dan kalau masih menunggu perintah orang lain, maka kita sendiri akan menjadi korbannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dalam surat At-Tahrim ayat 6 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Marilah kita selamatkan diri dan keluarga dari bencana dengan iman dan takwa. Marilah kita jadikan madrasah, taman pengajian, majelis ta'lim sebagai puskesmas rohani. Mari kita jadikan ilmu pengetahuan sebagai imunisasi rohani. Dan marilah kita muliakan orang-orang yang menyampaikan kebenaran, para ulama, ustaz, mubalik dan dai, karena mereka adalah dokter rohani. Marilah kita selamatkan generasi kita dari kekosongan jiwa dan kehampaan iman. Kita beri mereka obor kebenaran dan bahtera keselamatan agar mereka tidak hidup konyol di masa depan. Dengan demikian, kita pun tidak takut dan menyesal menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Ilahi. Sebagai kesimpulan dari khutbah ini, bahwa seluruh rangkaian praktek ibadah haji seperti tawaf, sa'i, wukuf, melontar, tahlul dan sebagainya adalah gerakan yang bukan saja bermakna jalinan hubungan dengan Allah yang dipermantap, tetapi juga jalinan hubungan dengan sesama manusia, seperti memakai pakaian ihram dan seragam putih yang tak berjahit sebagai simbol hilangnya kesombongan dan perbedaan, dan tidak adalah persamaan derajat dan status sosial. Kita semua mengamati suasana yang melanda dunia saat ini. Hampir tidak ada lagi ditemukan kedamaian, sehingga berkah dari langit dan bumi seolah berhenti mengikuti irama perilaku manusia yang tak lagi menggunakan rasa dan berbuat, tetapi hanya mengedepankan rasio semata dalam bertingkah dan berperilaku. Konflik horizontal tak dapat lagi dibendung karena dikalahkan sifat egois dan menang sendiri. Merasa tidak ada kebenaran bagi orang lain. Akibatnya tidak sedikit harta yang menjadi korban, bahkan nyawa yang terenggut secara paksa oleh kebiadaan manusia. Jelasnya saat ini sifat kasih sayang kepada sesama sudah mulai pudar dan gersang di tengah-tengah kehidupan sosial. Anak tidak peduli lagi dengan orang tua sendiri, tetangga, satu suku, bahkan satu agama. Oleh karena itu, melalui Idul Adha sebagai hari ulang tahun pengorbanan ini, kita jadikan sebagai titik awal menanam ketulusan berkurban dengan kelebihan yang kita miliki, yang terutama adalah memotong urat nadi sifat kebinatangan yang hidup pada diri kita. Ibadah haji dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban adalah dua bentuk ibadah ibarat mata rantai yang tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Dalam ukur saat haji adalah di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah yang dilakukan oleh semua jamaah haji secara serentak pada tanggal 10 Zulhijjah. Penyembelihan hewan kurban pun disyariatkan dan dilaksanakan secara serentak pula oleh seluruh umat Islam yang mampu. Maka dari kedua ibadah yang dilaksanakan secara serentak ini menunjukkan bahwa jika semangat kebersamaan melaksanakan perbaikan, maka akan tercipta suasana yang aman, damai, makmur dan sejahtera lahir dan batin. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dengan hidayahnya, menyelamatkan kita dengan inayahnya, melindungi kita dengan rahmatnya, membelai kita dengan kelembutannya, mengampuni segala dosa kita dengan kemurahannya, dan mendekatkan diri Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhul 'azim innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah mujib ad-da'wat. القائل في المحكم الآيات والبينات ولكل وجهة ولية فاستبقوا الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنقذنا عن السيئات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الرسول وأشرف البرية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد السادة وعلى آله وأصحابه ذو الفضل الكرامة. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته فافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهار إن شانئك هو الأبتر. فقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطايا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita para jemaah sholat Idul Adha tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bersama keluarga masih bisa mengikuti ibadah Idul Adha di Masjid Agung Raya Baitur Rahman. Alhamdulillah pada pagi hari ini masyarakat juga yang sholat jemaah Idul Adha di sini cukup membludak, bahkan sampai di halaman ini penuh semua. Tadi saya datang jam 6 lewat, agak terlambat memang. Tapi alhamdulillah dari awal sampai akhir bisa mengikuti acara ini. Mudah-mudahan tahun depan kita masih bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pada Idul Adha ini
ibadah kurban kita, sapi yang dipotong itu membawa berkah bagi kita semua dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memerlukan daging kurban kita. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi, apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muji, senior saya. Maju-maju. Alhamdulillah. Siap. Gimana? Langsung ke anu, Ke Ikawando. Jam 9. Saya ke KWSLP. Monggo. Gantian. Iya. Lorin. Siap. Allah. Siap.